Ratusan honorer tenaga kesehatan dan teknis di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, berunjuk rasa, Kamis, tanggal 18 September tahun 2025. Dalam aksi ini, mereka menuntut kepastian status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, paruh waktu. Wawancara tribunnews.sultra.com dengan honorer Dinas Perhubungan, Marlan, mengatakan 20 tahun mengabdi, ia berharap bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Saya 20 tahun honor di Dinas Perhubungan, 2 kali ikut tes PPPK tahun 2013 dan 2024. Harapan saya besar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu, ujarnya. Ternyata, dari 26 honorer di Dishub, hanya 3 yang diusulkan lolos, sementara mereka tidak pernah aktif, kata Marlan. Ia pun berharap, bersama ratusan honorer tenaga teknis dari kelurahan, kecamatan hingga dinas lainnya bisa kembali diusulkan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Di waktu yang sama, secara terpisah, tenaga kesehatan, nakes, puskesmas se-Kabupaten Konawe juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Unjuk rasa ini berakhir dengan rapat dengar pendapat, RDP, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Imade Asmaya, Wakil Ketua DPRD Nuryadin Tombili, Ketua Komisi 3 Ginal Sambari, Asisten 3 Setda Konawe Mudarman, Kadis Kesehatan Yons, Kabid Kepegawaian dan Mutasi Dinas BKPSDM Ultri, serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Konawe. Terungkap, dalam rapat ini disebutkan ada sebanyak 4.531 honorer dari formasi tenaga kesehatan, guru, dan teknis yang belum diusulkan sebagai PPPK paruh waktu. Sementara saat ini, total PPPK Pemkab Konawe telah mencapai 7.478, terbanyak di Sulawesi Tenggara. Hal ini diungkapkan oleh Asisten 3 Setda Konawe Mudarman dalam RDP yang digelar di kantor Dewan. Sejak tahun 2022 sampai saat ini, Pemkab Konawe telah menerima 7.478 PPPK yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis, ujarnya. Dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara hanya Kabupaten Konawe yang menerima PPPK dengan jumlah yang sangat besar, kata Mudarman. Sehingga kuota pegawai tersebut dikatakan telah melebihi ambang batas, kemampuan pemerintah membayar gaji pegawai dari penggunaan APBD. Kabid Kepegawaian dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Konawe, Ultri mengatakan, pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permen PANRB, nomor 16 tahun 2025. Berbunyi pengangkatan PPPK paruh waktu dikembalikan kepada pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Hal inilah yang menjadi penyebab pembatasan jumlah penerimaan PPPK paruh waktu tersebut. Hasil diskusi RDP yang digelar ini, Ketua DPRD Konawe Imade Asmaya bersama seluruh jajaran, pemerintah dan instansi yang hadir, sepakat untuk memperjuangkan status tenaga honorer, dengan kembali mengusulkan sebagai PPPK paruh waktu. Salah satunya disebutkan pihak DPRD, pemerintah, dan perwakilan honorer akan melakukan kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Negara, BKN, pusat pekan depan. Untuk diketahui, kantor Bupati Konawe terletak di Jalan Inolobunggatwe, Kelurahan Punaha, Kecamatan Unaaha. Kantor DPRD Konawe beralamat di Jalan Ponggawa, Kelurahan Punaha, Kecamatan Unaaha. Jaraknya dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari sekira 65,3 km, km, waktu tempuh 1 jam 31 menit berkendara. Izin dengan Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Rosniatin dari Kelurahan Palarahi. Kebetulan berdinas di Kelurahan Palarahi, Kabupaten Konawe, Kecamatan Wawotobi. Baik, saya honor, kakak saya itu lebih 21 tahun. Dan saya 9 tahun lebih. Dan kawan-kawan semuanya ada 18 tahun, ada 15 tahun. Bahkan ada yang lebih dari situ. Mohon dan perhatiannya pemerintah pusat, terutama Pak Prabowo dan Pak Menteri, tolong. Kami ini paruh waktu, tapi tidak terkaper, tidak lulus. Tolong diluluskan. Kami tidak butuh gaji, cuman kami butuh
NIP. Apapun gaji itu terserah. Yang penting kami ini kita butuh itu saja NIP, itu saja Pak. Saya tidak bisa bahaskan yang banyak-banyak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.